Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar proses pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan anak-anakku sekalian semua diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran, dan tentu yang terpenting juga terhindar dari penularan COVID-19 ini. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian sudah tidak terasa sudah naik ke kelas 11. Walaupun selama ini kita belajar lewat daring, saya sangat berharap kepada anak-anakku sekalian untuk tidak patah semangat, untuk tetap semangat belajarnya, terus semangat, tidak boleh menyerah. Saya yakin anak-anakku sekalian punya cita-cita, dan tentu untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak boleh anak-anakku sekalian hanya berdiam diri. Harus ada usaha dan upaya kita untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan apa? Ya, salah satunya dengan belajar. Kita tahu bahwa belajar mulai beberapa tahun ini kita belajar secara daring, kita terbatas. Tetapi saya menyampaikan seperti ini kepada Anda. Walaupun kita belajar dalam kondisi yang berbeda, kita harus tetap optimis dan semangat belajarnya. Tidak boleh tidak belajar. Karena salah satu bentuk keberhasilan itu bisa terwujud, ya, salah satunya dengan belajar. Kalau Anda hanya diam saja, tidak belajar, maka saya yakin cita-cita apapun itu yang Anda inginkan itu tidak akan bisa tercapai, tidak akan bisa terwujud. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya rindukan juga. Ya, kenapa saya rindukan? Karena bukan hanya Anda yang rindu sekolah, tapi kami sebagai tenaga pendidik juga rindukan Anda. Rindu untuk tatap muka, rindu untuk berbagi materi dengan langsung, rindu untuk saling sapa. Ya. Tetapi apa boleh buat? Karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka seperti inilah yang terjadi. Tetapi anak-anakku jangan pernah berhenti berdoa juga setiap melakukan ibadah. Berdoa dan meminta kepada yang di atas supaya wabah yang mendunia ini ya, untuk segera berakhir, supaya kita bisa sama-sama kembali tatap muka di sekolah, kita bisa berbincang-bincang kembali, kita bisa pokoknya belajar secara total dan secara maksimal. Namun bukan berarti di daring ini Anda tidak boleh belajar tidak total. Anda pun harus total, ya, harus total. Untuk mewujudkan cita-cita itu tidak boleh setengah-tengah. Kita harus full punya energi. Tidak boleh setengah-setengah. Harus semangat. Pak, tidak ada dataku. Nah, Pak, tidak bagus akses internetku. Ya, sampaikan kepada guru Anda. Ya, misalnya Anda, Pak, bagaimana ini saya tidak ada dataku untuk nonton video ini. Untuk nanti ketika misalnya tidak ada internet, tidak ada data Anda, video ini bisa diputar kapan saja. Ya, bisa diputar kapan saja. Nanti setelah Anda putar, setelah Anda nonton, baru Anda tulis namanya di kolom komentar. Di kolom komentar supaya saya tahu bahwa Anda sudah menonton, seperti itu. Jadi fleksibel. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Nanti akan selalu saya informasikan kepada Anda. Kemudian jika ada yang pertanyaan, ya, ada pertanyaan yang misalnya nanti materi ke depan ini ada materi, ada kendala, Anda jangan berdiam diri. Anda tuliskan di kolom komentar atau Anda hubungi saya melalui grup atau WhatsApp. Ya, kita kan sudah ada ruangan di situ. Disitulah kita bisa bercerita, saling berbagi, ya, bukan hanya materi saja, tetapi bisa dalam hal lain. Seperti itu yang saya harapkan dari Anda. Baik, untuk kelas 11 hari ini, untuk kelas 11 ya, saya akan mengajarkan kepada Anda tentang desain grafis percetakan.
Jadi materi atau mata pelajaran yang saya ajarkan untuk kelas Anda, untuk anak-anakku sekalian, yaitu tentang desain grafis percetakan. Adapun materi yang akan saya ajarkan ada beberapa subbab, ada bab ya, ada 4 bab, diantaranya ada desain grafis dan tipografi, itu pengantar tentang desain grafis dan tipografi, kemudian ada ilustrasi, kemudian ada gambar vektor dan gambar bitmap. Jadi itu nanti yang akan kita pelajari. Nah, jadi ini hanya pengantar dulu ya, saya sampaikan pengantar bahwa apa sih yang akan kita pelajari ke depan ini. Yang di kelas 11 ini terkait tentang desain grafis percetakan, yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang desain grafis dan tipografi, kemudian tentang ilustrasi, lalu kemudian tentang gambar vektor dan gambar bitmap. Ada nggak nanti prakteknya? Ada. Jika kita mendapatkan izin baik dari pimpinan, kemudian saya akan membagi misalnya beberapa kelompok, kemudian membagi beberapa kelompok untuk di sesi. Nanti jika memungkinkan untuk melakukan praktikum, saya akan praktekkan, saya akan ajak Anda, saya akan panggil, tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan itu. Tapi saya akan panggil Anda ketika Anda misalnya nanti akan praktek ya. Tapi saya sangat berharap nanti kalau itu misalnya ada jadwal praktek, Anda harus tetap mendengarkan arahan saya, misalnya gunakan masker, jaga jarak, tidak boleh kumpul-kumpul. Nah, itu Anda harus dengarkan supaya saya juga semangat belajar. Tapi kalau Anda tidak mendengarkan arahan saya, saya juga bingung gimana. Itu ya anak-anakku sekalian. Jadi Bapak berharap tetap semangat belajarnya ya. Jangan kendor. Anda sudah kelas 11 ya. Anda sudah kelas 11 karena Anda ini SMK, Anda harus punya kompetensi, Anda harus punya keterampilan. Kalau Anda tidak punya kompetensi dan keterampilan, apa yang akan Anda bawa nanti? Tidak ada. Yang Anda bawa, Anda harus punya keterampilan sehingga ketika nanti anak-anakku selesai, Anda punya basic komputer ini, basic multimedia ini bisa digunakan untuk mencari kerja. Itu tidak jadi pengangguran. Bapak pribadi adalah alumni dari SMK juga. Bisa, alhamdulillah sekarang juga bisa berbagi pengetahuan kepada Anda ya. Seperti itu. Kemudian jika misalnya seiring nanti materi kita berjalan, ada misalnya kendala, ada pertanyaan, Anda jangan pernah malu bertanya saja ya. Bertanyalah kepada Pak Guru, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook, bisa melalui kolom komentar di video ini, seperti itu. Jadi jangan berdiam diri. Anda tidak tahu tapi berdiam diri, apa yang akan Bapak jawabkan? Seperti itu ya. Tapi yang terpenting Anda harus semangat belajarnya dan selalu mendengarkan arahan. Dan begitupun di pelajaran-pelajaran yang lain ya. Harus semangat juga. Jangan hanya di pelajarannya Bapak Anda semangat, tapi Anda juga harus semangat. Saya yakin Anda punya cita-cita. Dan untuk mewujudkan cita-cita itu, ya ini, semangat belajar. Seperti Bapak. Bapak juga dulu pernah seperti Anda. Bagaimana cara Bapak mewujudkan cita-cita? Yaitu tadi yang Bapak sampaikan, belajar. Jangan malas. Jangan malas kan. Pelan-pelan, step by step. Ya, selangkah demi selangkah. Walaupun kita belajar secara daring, bukan berarti kita harus bermalas-malasan. Kita harus semangat. Gitu, ya. Ada kendala, sampaikan kepada Bapak Ibu guru Anda. Jangan berdiam diri. Supaya saya sebagai tenaga pendidik juga mengetahui apa permasalahannya ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, karena ini adalah pengantar ya anak-anakku sekalian, nanti di video selanjutnya Bapak akan jelaskan terkait tentang materi ajar kita. Oke, jadi jangan lupa tulis namanya di kolom komentar jika sudah menonton video pengantar kita di desain grafis percetakan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga anak-anakku sekalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga pandemi COVID ini segera berakhir, dan tentunya kita bisa bertatap muka di SMK Negeri Bulo dalam kondisi sehat. Semangat ya. Semangat ya anak-anakku ya, semangat. Baik, terima kasih. Semoga anak-anakku sekalian selalu mendengarkan arahan Bapak Ibu gurunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.